Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wasyukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bertemu kembali dengan saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun panjenengan berada, yang dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Nusantara ini maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat, amin amin ya robbal alamin, dan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami terima kasih banyak kepada saudaraku semua yang sudah mendukung atau mensupport video-video kami. Jangan lupa di subscribe, di share, dibagikan, dan di komen, dan di like. Sebelumnya terima kasih atas partisipasinya saudaraku semua. Jangan lupa kami minta doanya juga kepada saudara panjenengan semua agar kami diberi kesehatan jasmani dan rohani, amin amin rabbal alamin. Kali ini kami akan menguak sisi gaib atau membahas tentang kejadian-kejadian yang saat ini yang terjadi di Jawa Timur ini, yaitu kejadian gempa. Apa dibalik kejadian tersebut yang menimpa, sehingga langsung saja kita kuak. Sudah siap, Pak? Siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau, guru kami, Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, saya minta tubuh mediator ini bersihkan dari golongan jin fasik dan iblis siluman. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta bersihkan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Saya minta yang ada di dalam, saya minta diikat di rantai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sehingga tidak berkutik. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, diikat yang kuat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta radius 200 meter, saya minta ditutup. Tidak ada yang bisa masuk penyusup dari manapun kecuali yang saya maksud. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, tutup rapat-rapat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta tubuh mediator ini dibentengi berlapis-lapis, benteng yang kuat, benteng yang tebal. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, tidak ada yang bisa menembus. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau, guru kami, Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, saya minta dihadirkan sosok gaib muslim yang bisa menceritakan atau yang bisa mengasih informasi yang kompeten. Sedetail-detailnya saya minta dihadirkan yang bisa menceritakan kejadian bencana gempa bumi yang ada di Jawa Timur ini. Saya minta dihadirkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, saya minta disinkronkan ke wadah mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sinkron. Sallallahu alaihi Muhammad, sinkron ke wadah ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Saya minta pita suaranya dibuka, bisa berbahasa manusia dan bahasa Indonesia dengan jelas. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kepentingan apa memanggil saya? Ya, sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Ini dengan siapa ya ini? Panggil saja namaku Abdul Ghani. Abdul Ghani. Abdul Ghani ini dari mana? Dari pulau ini, Pulau Jawa ini, Jawa Timur. Sebelumnya Abdul Ghani ini sudah muslim ya? Kalau sudah mengucapkan salam ya? Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Saya protek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, saya minta diprotek apabila dia berbohong atau berdusta, otomatis tubuhnya meledak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terpotong-potong tanpa keluar darah. Apabila dia berdusta. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah.
Alhamdulillah, kalau sudah muslim, syahadat dulu ya Abdul Ghani. Ya, Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah hadir di sini ya Abdul Ghani. Ada kepentingan apa memanggil saya? Ya, saya ingin bertanya-tanya atau sekilas menggali informasi tentang kejadian saat ini yang melanda Jawa Timur ini, gempa bumi ini. Bisa diceritakan itu, kejadiannya seperti apa itu? Gempa yang ada di bumi, khususnya saat ini, yang ada di Jawa ini, Jawa Timur ini, yang tepatnya di daerah Bawean, itu terjadi karena di bawah bumi terjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga lempeng-lempengan banyak yang bergeser, yang mengakibatkan bumi ini atau tanah yang dipijak oleh manusia bergetar, dan itu terjadi berulang-ulang kali. Lah itu di Bawean saja atau di daerah Jawa Timur ini, Mbah? Titik pusatnya memang di situ, tapi merambah kemana-mana. Karena ada hubungannya. Hubungan apa? Hubungan antara lempeng-lempengan bumi sebenarnya, lempengan-lempengan bumi itu bergeser, itu ada penyebabnya. Penyebab lempeng-lempengan itu bergeser atau bahkan runtuh itu terjadi karena ada sesuatu di dalamnya, di bawah bumi ini. Lah dari kejadian tersebut itu gimana itu di Bawean itu? Cukup parah atau gimana itu? Ya, cukup parah. Apa yang sebenarnya Raden ingin tahu tentang itu? Karena sebenarnya ini adalah rahasia. Dan seandainya aku ungkapkan pun belum tentu manusia bisa menerimanya atau mempercayainya. Ya tidak apa-apa Abdul Ghani, kan kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu bisa menambah wawasan atau wawasan yang luas lah intinya dalam kejadian-kejadian ini. Lah itu dibalik kejadian itu apa yang terkandung dalam kejadian itu? Di bawah bumi ratusan meter
bawah bumi. Berkilo-kilometer di bawah bumi sana terjadi sesuatu yang luar biasa. Terjadi perang yang sengit, perang yang luar biasa, yang mengakibatkan lempengan-lempengan bumi bergeser, hancur runtuh, yang menyebabkan bumi ini goncang. Dan Isi bumi di dalamnya bergejolak, yang di dalam ingin keluar lewat celah-celah, retak-retak atau lubang-lubang karena hantaman-hantaman lempengan atau geseran-geseran lempengan itu. Isi bumi, isi perut bumi ini berusaha untuk keluar. Yang jenengan maksud perang itu, perang gimana itu? Perang goib. Perang goib. Antara yang hitam jalur kiri dan yang putih atau jalur kanan. Perang, saling berebut. Berebut apa maksudnya? Berebut sesuatu, harta di dalam bumi ini, harta yang dijaga oleh pasukan-pasukan, harta amanah yang akan diserahkan oleh seseorang atau ahli waris. Sekarang ini sudah waktunya itu untuk diserahkan, tapi golongan kiri berusaha untuk menghalang-halanginya, untuk merebut. Jadi perang itu terjadi, dan itu sangat sekali. Nah, dari harta-harta tersebut itu, hartanya itu secara nyata atau secara goib? Secara goib. Secara goib, tapi akan terwujud nyata. Harta itu adalah harta warisan dari leluhur-leluhur terdahulu, di zaman-zaman terdahulu. Harta itu harta amanah untuk memakmurkan umat manusia. Harta itu bukan harta tanpa pemilik. Harta itu ada yang memiliki dan ada pewarisnya. Berarti tidak sembarangan orang yang bisa mengambil harta itu? Iya, tidak semua orang bisa. Bahkan selain pewaris tidak akan bisa. Yang berusaha mengambil, ia akan berhadapan oleh penjaga-penjaga harta itu. Nyawa taruhannya tidak akan sanggup, dan harta itu berlimpah-limpah, Subhanallah, tidak terhitung oleh hitungan manusia. Nah, itu nantinya harta-harta itu muncul itu ada waktunya sendiri atau
Gimana itu Mbah menurut Tilgan ini? Ya, dan saat ini adalah sudah waktunya penyerahan atau sudah waktunya untuk diserahkan oleh pewaris itu, pewaris harta dunia, pewaris yang sebenarnya. Lah dari balik kejadian gempa itu yang merasakan kan di berbagai daerah Jawa Timur kan banyak. Berarti di situ berarti juga ada harta-harta juga itu. Ya, tanah ini, negeri ini adalah negeri yang makmur. Dulu negeri ini adalah pusat dari peradaban dunia, terutama di Jawa ini. Dan nantinya akan kembali seperti dulu lagi, jadi pusat peradaban dunia. Dari sini adalah pusat tower pemancar utama. Seluruh dunia akan mengarah ke sini. Semuanya akan menuju ke negeri ini, terutama di Jawa ini, Jawa Timur ini. Tapi prosesnya panjang. Prosesnya melalui proses yang panjang, proses yang sangat ketat. Terjadi peperangan, terjadi sesuatu yang luar biasa, karena pasukan kiri, pasukan Dajjal akan bermunculan, akan menunjukkan diri, akan mengibarkan bendera perang dengan pasukan kiri. Pasukan kiri akan berperang dengan pasukan kanan, yaitu pasukan Allah. Lah dari dampak kejadiannya gempa bumi itu, selain pastinya kan rumah-rumah kan pada roboh ya, terus ada longsor juga ya. Selain itu kejadian apa lagi itu yang menimpa itu? Fenomena yang terjadi di bumi ini, terutama di sekitar terjadinya gempa di tanah Jawa ini, yang tepatnya di Bawean, di Tuban ini, yang meluas sampai ke NTT, ke Kalimantan, sampai Kalimantan juga ya, ke Bali. Itu akan terjadi, bahkan sekarang sudah terjadi. Bermunculan lumpur-lumpur, air mengalir, sumber-sumber air mengalir tanpa sebab, karena kebocoran-bocoran lempeng-lempengan atau retakan lempengan itu menjadi celah isi bumi untuk keluar ke atas. Karena sebenarnya di dalam bumi ini
banyak sekali gas bumi yang akan keluar mendorong untuk keluar. Dulu dunia ini cuma terbagi jadi dua, lautan dan daratan. Bukan seperti sekarang ini. Bukan seperti yang sekarang ini. Berpulau-pulau. Negara satu negara lain terpisah-pisah oleh lautan. Dulu bukan seperti ini. Dulu jadi satu, lautan dan daratan. Karena dulu di zaman Nabi Nuh dulu terjadi bencana yang luar biasa. Bumi ini ditenggelamkan. Terjadi banjir besar. Semuanya musnah kecuali yang diselamatkan atau yang percaya ikut rombongan Nabi Nuh di dalam kapal itu sendiri. Lah nantinya itu apakah ada susulan lagi ya ini gempa ini? Pasti. Pasti. Perang ini baru permulaan. Perang ini akan terjadi semakin besar, semakin sengit. Kalau perang itu terjadi terus-menerus semakin sengit, otomatis hentakan-hentakan di dalam, pukulan-pukulan di dalam akan menghancurkan lebih dahsyat lagi. Dan semakin hebat lagi goncangan-goncangan. Karena gunung-gunung yang mengelilingi Nusantara ini akan goncang dan mengeluarkan isi perutnya. Nah dari kejadian-kejadian tadi, apakah sampai memicu tsunami nantinya? Ya, pasti. Dan saat ini pun gejala-gejala itu sudah muncul. Air laut naik, bahkan sempat tumpah meskipun belum tergolong tsunami. Tapi isi laut sudah tumpah. Contohnya seperti di Jakarta, air laut tumpah ke daratan. Itu baru kecil, baru permulaan. Nah itu kenapa kok yang dituju kok di Jakarta ya? Nah memangnya di Jakarta itu kenapa? Ada sesuatu kah? Kalau ditarik garis lurus, ditelusuri lebih dalam lagi, ditarik garis merah, itu semua terjadi karena ulah manusia yang hidup di bumi ini. Banyak kemaksiatan yang dilakukan, banyak dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan secara terang-terangan, bahkan dengan lantangnya. Ia melakukannya tanpa sedikit pun rasa takut, rasa penyesalan. Di hatinya semuanya itu ada dalam genggamannya.
tidak ada hubungannya sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bisa dilakukannya dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan teknologi yang diciptakannya. Ia telah diperbudak oleh nafsunya. Dosa-dosa besar yang dilakukan sama sekali tidak ada penyesalan di hatinya. Itu salah satu penyebab dari semua ini, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, dosa-dosa besar yang dilakukan itu akan membuat energi yang teramat kuat, yang membuat kuat Dajjal dan pasukan-pasukannya. Nah ini kalau nggak salah ini dampak dari gempanya itu meluas hingga Kalimantan yang jenengan tadi katakan, Manado, seluruh Pulau Jawa, terjadi sampai 196 kali itu. Benar apa Ya, enggak? hampir 200 kali. Hampir 200 kali. Tapi getaran-getaran itu tidak semuanya besar. Yang dirasakan oleh manusia yang ada di atas bumi ini cuman beberapa kali saja, berpuluh-puluh kali saja, dan seluruhnya tidak dirasakan karena jauh dasar bumi. Nah tadi yang jenengan katakan bahwa keluarnya luapan gas atau lumpur-lumpur itu nantinya akan terus-terus keluar atau berhenti sejenak itu? Akan terus menerus. Cuman saat ini cuman sebentar keluar, tidak lama dan tidak banyak, karena lempengan-lempengan itu bergeser, belum seberapa, dan celah-celah itu pun belum seberapa. Nah yang dari Sidoarjo itu, kalau nggak salah lumpur Lapindo itu kena efeknya enggak itu dari gempa itu? Akan terkena efeknya, dan nantinya itu akan hancur atau runtuh karena di dalamnya sudah keropos, isi perut di dalamnya sudah semua keluar, akan runtuh, terbelah menjadi dua, akan terpisah. Maksudnya terpisah gimana ini Abdul Ghani ini? Akan terpisah Jawa Timur ini. Nah seumpama kalau terjadi kejadian yang jenengan katakan tadi, nah itu nantinya masyarakat, warga itu gimana ini keadaannya? Akan porak-poranda, banyak korban nantinya. Astagfirullah. Korban harta, benda, bahkan nyawa. Itu akan terjadi, tidak bisa dielakkan lagi. Manusia yang beriman mestinya bisa berpikir
Karena manusia dilengkapi atau dikaruniai dengan pikiran, otak yang sempurna, mestinya berpikir atas semua kejadian-kejadian menimpa. Ya mungkin ini salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau gimana ini Mbak Abdul Ghani ini? Ya, sebagai peringatan untuk orang-orang yang mau berpikir untuk lebih mendekatkan lagi untuk mendekatkan lagi. Maaf, saya tidak bisa lama-lama berada di sini. Ya, mohon maaf ya telah mengganggu waktunya. Banyak tugas. Saya ikut perang. Ya. Ya, mohon maaf ya telah mengganggu waktunya ya, Abdul Ghani ya. Mungkin ada pesan atau kesan-kesan buat masyarakat, khususnya di Nusantara ini. Ya, itu tadi yang berulang-ulang kali aku ucapkan. Untuk manusia-manusia yang mengaku dirinya beriman, mestinya sadar semua kejadian ini adalah peringatan. Lebih mendekatkan diri lagi ke Allah. Banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah bersolawat, banyak-banyaklah meminta, memohon ampun. Semuanya ini adalah titipan. Di dunia ini hanya sebentar. Apa yang engkau miliki itu hanya titipan. Satu pun tidak ada yang kekal. Mumpung masih ada kesempatan, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Banyak-banyaklah bersedekah. Mumpung masih diberi kesempatan. Cuman itu yang bisa menyelamatkan diri, wahai manusia. Ya. Terima kasih. Kehidupan nanti, di akhirat nanti, panjang, lama. Di dunia ini hanya sebentar. Cuman itu saja. Ya, terima kasih ya atas pesan dan kesannya. Silahkan kembali lagi kalau dengan Maaf, bertugas. saya tidak bisa lama-lama dan tidak bisa memberi banyak keterangan. Ya, Abdul Ghani. Saya harus kembali. Ya, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin beliau sang yang nur cahin nurwana yang antarkan ke tempat asalnya dengan selamat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau sang yang nur cahin nurwana, saya minta dikembalikan 9 ruh dan 7 sukmanya yang 100% asli kembali ke jasad mediator ini sallallahu alaihi Muhammad kembali sehat berkas waras sallallahu Muhammad. Gimana? Udah enakan Pak? Alhamdulillah saudaraku semua, dari video ini kita bisa ambil hikmah dan sisi pelajaran yang baik. Jadi intinya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering-sering bersedekah, sering-sering bersolawat, sering-sering berzikir. Ya intinya kita hanya bisa berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari video ini kami mengucapkan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari video kami terima kasih saudaraku semua yang sudah mendukung atau mensupport. Jangan lupa di share atau dibagikan
Dan kami minta doanya dengan saudara semua agar kami diberi kesehatan sehingga bisa membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.